Jadi Awawan ini aslinya mana nih aslinya? Awawan. Aslinya nama Cirebon. Oh, asli Cirebon. Tinggal di Purwakarta. Oh, kesepuhan. Pokoknya Cirebon. Oh, di Cirebon gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi ini ada orang yang datang, orang Cikampek ke saya. Ini saudara saya udah meninggal. Tapi saya yakin syariatnya Awawan bisa menyembuhkan. Insya Allah saya lihat kan fotonya. Tapi dengan izin Allah saya berdoa. Pas berdoa, Wasmar ngomong dalam hati saya, jang tungguan di lupa ngan asup-asupkan adalah ngan hapus alam kematian di alam Laupul Mahfud. Iya, ngomong gitu ya. Ya memang itu. Jadi kelihatan di alam Laupul Mahfud itu ada buku nasib namanya. Oh, buku nasib ya? Yang bercak-bercak kayak apa namanya? Kayak kicak-kicak. Oh gitu ya? Nah dihapus sama syariatnya saya dengan Wasmar dihapus, dibikin satu kontrak yang kayak inilah kayak bencana lah. Pokoknya Awan itu pada saat itu ngadain ritual atau apa? Enggak, begini aja saya mah, nggak pakai ritual. Oh melihat fotonya aja ya? Gitu. Oh, lalu akhirnya mayatnya dibawa sini dong? Entar dulu, pas dimasukin semua kan sukmanya buku nasibnya dihapus. Ya memang sih sebenarnya buku nasib dihapus itu bertentangan dengan takdir Allah ya. Tapi Allah memberikan satu keistimewaan pada saya ketika ketemu dengan saya buka dijalani para waliullah, saya ketemu dengan malaikat Sidratul Muntaha di alam surga, disebutnya alam Sidratul Muntaha yang ketujuh. Nah di situ didoain terus diapain la ilaha illallah, saya pas masuk ke dalam diri nggak taunya dingin, enak nyaman. Kamu adalah orang yang yang akan memperbaiki kiamat gitu ngomongnya. Gitu. Kiamat siapa? Enggak, ini ceritanya menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah gitu, udah saya doain buku nasibnya dihapus. Saya masukin sukmanya. Alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke peti es. Mati dulu. Jangan. Nyawanya udah nggak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah nggak ada napas. Udah nggak ada napas. Kata dokter udah. Udah dikasih kapas segala. Iya. Udah dikasih kapas. Udah. Masya Allah. Badannya udah dingin biru. Iya, udah dingin, udah gimana? Matilah bahasanya. Mati ya. Nah, udah gitu Semar ngomong dalam hati. Jang tungguan tilu poe. Tunggu 3 hari kayak gitu. Semar itu siapa? Ya yang saya ke alam arwah kan ya, dia yang membisikkan lah, yang membimbing dia itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbatak wa marifatak. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai dengan judul pada kesempatan kali ini yang telah kita menyaksikan bersama-sama, kita tidak memejamkan mata dan tidak memejamkan telinga tentang apa-apa yang telah kita lihat, tentang apa-apa yang telah kita dengarkan bersama-sama. Ada sosok yang katanya dukun baru mungkin ya. Ini temannya si Firdaus Oil, temannya si Firdaus yang sering saya upload dalam video-video saya ini. Pada kesempatan kali ini saya baru menyempatkan untuk menanggapi tentang statementnya si dukun ini yang katanya bisa menghidupkan orang mati, kurang lebih seperti itu, dari pembicaraan redaksi kalimat yang beliau keluarkan, saudara. Karena kemarin saya hanya re-upload video-video orang lain karena terkait ada beberapa kesibukan urusan pribadi saya. Jadi saya tidak bisa kemarin mengupload secara vlog seperti ini. Saya baru bisa menyempatkan waktu, baru sekarang saya mengupload tentang saya menanggapi tentang percakapannya si dukun apa ini, kalau tidak salah Wawan kalau tidak salah. Mohon maaf jika saya kurang tepat menyebutkannya. Karena sebenarnya malas juga sih nyebut orang-orang yang seperti ini bisa, karena menyeret-nyeret akidah seperti itu, saudara. Karena apalagi yang tadi beliau keluarkan sesuai di video cuplikan awal yang tadi kita saksikan bersama-sama, beliau katanya bisa menghapus catatan takdir lah, terus bisa menghidupkan orang mati lah. Orang bisa menghidupkan orang mati itu, wah, pangkatnya udah luar biasa, makomnya itu luar biasa, makom wali-walinya Allah, makom orang-orang kekasih-kekasihnya Allah yang dicintai oleh Allah, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum saya bahas terlalu panjang, yang pertama
saya tanggapi dulu tentang apa statementnya dia tentang katanya bisa menghidupkan orang mati. Ya beginilah, ketika banyak orang-orang yang tidak kompeten dalam berbicara, dalam apapun hal itu, apalagi berbicaranya terkait tentang masalah agama, terkait tentang masalah akidah. Kalau orang tidak mempunyai basic keilmuan yang baik, ketika ia diberikan panggung, ia diberikan bicara, ya seperti itu. Jadi semaunya dewek, asal nyocos, dia tidak akan berpikir panjang. Apakah omongannya ini benar, ataupun apakah omongannya ini tidak benar. Kalau benar ya masih mending. Kalau tidak benar, banyak orang-orang yang menertawakan tentang apa-apa yang telah kita keluarkan dalam lisan-lisan kita, saudara. Apalagi ini menyeretnya tentang katanya kekaromahan, saudara. Bisa menghidupkan orang mati itu bukan sebatas maunah. Ini berkaitannya dengan karomah, bahkan mukjizat, saudara. Seperti kayak pangkat para kenabian dong, seperti kayak pangkat kewalian dong, bisa menghidupkan orang mati. Yang diantaranya mungkin tentang nabi-nabinya Allah. Ini tentang Nabi Isa yang diberikan keistimewaan, bahkan kelebihan bisa menghidupkan orang yang telah mati. Lalu dengan para wali-walinya Allah. Yang pertama, saya biar tidak terlalu jauh tentang menanggapi dulu tentang pembicaraannya, katanya dia bisa menghidupkan orang mati. Satu, seandainya pembicaraan ini benar, kata pihak keluarganya ini pun benar, ini ada dua kemungkinan, saudara. Yang pertama, kalau katanya dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia, apakah bisa diperkuat tentang bukti-buktinya? Apakah ada pihak keluarga yang mampu berbicara tentang kejadian tersebut? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seandainya itu memang benar, itu adalah tentang qada dan qadar dan takdirnya Allah, saudara. Karena jangankan seperti itu, ada terjadinya orang-orang yang mati suri, itu karena apa? Semua kehendak dari Allah, saudara. Karena tidak bisa dipungkiri, an-naslu bitakdir, wallahu bitakdir. Takdir yang enak maupun takdir yang tidak enak, itu sudah ada ketentuan dari Allah. Begitupun tentang kematian, tentang maut. Allah bisa saja yang tadinya orang ini telah meninggal disambungkan kembali ruhnya, sukmanya. Bukan berarti itu lantaran dari dukun, saudara. Kalau orang bisa aja dia itu mengklaim bahwasanya itu berkat jasa dia. Subhanallah, ini kacau. Ini kan secara tidak langsung menyeret-nyeret akidah, menyeret-nyeret orang-orang yang kepemahamannya, keilmuan keagamaannya itu minim. Karena saya sering berbicara, di masyarakat Indonesia kita ini, pengetahuan keilmuan keagamaannya ada yang rendah, ada yang sedang, dan juga ada yang mumpuni, ada yang tinggi. Yang khawatirnya, kalau orang-orang yang pengetahuan agama yang rendah dengan cocotan si dukun ini yang katanya bisa menghidupkan orang mati, ini bisa sesat, menyesatkan, saudara. Gitu loh. Kalau dulu banyak orang-orang itu wali-wali kutub, wali-walinya Allah. Kalau zaman sekarang edan, saudara. Bukannya jadi wali kutub, malah jadi wali-wali YouTube, saudara. Menjadi wali YouTube, kan kacau, saudara. Maka dari itu, mari gunakan akal sehat. Seandainya si dukun ini katanya bisa menghidupkan orang mati, menghidupkan orang yang telah meninggal, coba ngapain ente ke orang-orang, ke apa katanya, kalau tidak salah ke negara Iran ya yang dihidupin itu, orang luar kan jauh. Coba ente itu punya sanak keluarga, punya uyut, punya engkong, punya buyut, coba jajal hidupkan, gitu. Hidupkan yang telah meninggal. Tuh, uyut-uyut situ, uyut-uyut ente, kalau katanya bisa menghidupkan orang yang telah mati, buktikan, bahkan disaksikan oleh media. Nah seperti itu. Ini kan lucu. Lalu yang lebih lucu lagi seperti apa? Mengaku katanya bahwasanya dia itu diberikan keistimewaan, terus bertemu kepada Syekh Abdul Qadir, saudara. Ketemu dengan wali-wali Allah yang lain.
terus ketemunya di Sidratul Muntaha, berangkat ke Sidratul Muntaha. Wah, ini kacau, makin gila otaknya saudara. ODGJ ini orang-orang ODGJ yang diberikan panggungnya jadi seperti ini, tidak kompeten dalam berbicara yang ngawur ya saudara. Ini harus buru-buru dibawa ke rumah sakit, kan seperti itu. Sini saya perjelas sedikit saja. Orang jangankan bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang bertemu dengan sesama wali saja itu sulit saudara. Karena yang mampu bertemu dengan wali yaitu sesama wali. Ya kaliful wali minal wali. Yang tahu wali ya sesama wali, seperti itu. Jangankan bertemu dengan Syekh Abdul Qadir yang sangat rajanya para wali saudara. Syekh Abdul Qadir bergelar dengan Sultanil Aulia, rajanya para wali, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh Nusantara, di dunia. Semua para wali-walinya Allah di bawah telapak kakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wah, ini kan kacau. Kata ke Sidratul Muntaha, ketemu Syekh Abdul Qadir, ketemu wali-wali Allah. Nah, berarti situ mengklaim bahwasanya diri situ wali. Bahwasanya situ menganggap bahwasanya diri situ mursyid dong. Sekarang begini, mana ada orang wali, seseorang wali mengakui bahwasanya dirinya wali. Yang pertama. Lalu yang kedua, beliau dalam video cuplikan awal katanya mengaku bahwasanya dirinya diberikan keistimewaan oleh Allah. Mana ada orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah lalu mengakui bahwasanya dirinya itu adalah diberikan keistimewaan. Orang yang diberikan keistimewaan yang asli, mutlak, murni dari Allah, dia tidak akan pernah mengaku bahwasanya dirinya diberikan keistimewaan saudara. Mari buka akal sehat kita, mari buka hati penilaian kita. Biar apa kita mampu mana yang benar dan mana yang tidak benar saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum video kali ini akan saya tutup, saya sedikit menceritakan hikayat tentang kekaromahan, keistimewaannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Karena saya sosok seorang yang sangat mengagumi, mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang orang yang istiqomah, terkhusus di manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pasti akan pernah mengetahui tentang hikayat cerita Syekh Abdul Qadir yang mampu menghidupkan orang yang telah mati saudara. Pada suatu seketika ada sosok seorang ibu-ibu tua, yang mana ibu-ibu tua ini dia ini khawatir tentang anaknya yang telah berpergian, berlayar atau melaut. Telah 3 bulan si anak ibu tua ini tidak kunjung usai balik ke rumah. Dikala itu si ibu-ibu tua itu berinisiatif untuk meminta tolong dan meminta doa kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Singkat cerita, si ibu-ibu tua ini berangkatlah dia ini dari rumah ke rumah Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Kanjeng Syekh. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Waalaikumsalam. Ada apa ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Lalu kata si ibu-ibu tua ini, wahai Kanjeng Syekh Abdul Qadir, saya meminta tolong, saya mohon meminta doa kepada Syekh Abdul Qadir agar disampaikan doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ibu minta agar saya sambungkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Kanjeng Syekh, saya mempunyai anak. Anak saya telah berpergian berlayar, berpergian melaut. Telah 3 bulan tidak kunjung usai dan tidak kunjung ada kabar dan tidak balik-balik ke rumah. Saya khawatir, takut terjadi apa-apa. Saya khawatir, takut anak saya meninggal. Tolong Kanjeng Syekh Abdul Qadir, jangan sampai anak saya meninggal dunia. Karena saya tidak punya anak lagi. Karena saya hanya seorang diri di rumah. Saya hanya berharap berlindung agar anak saya mampu balik dengan selamat. Tolong Kanjeng Syekh doakan agar anak saya cepat balik ke rumah. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Baik bu, akan saya doakan. Sekarang ibu pulang ke rumah, nanti anak ibu telah ada di rumah ibu. Lalu singkat cerita, si ibu tua ini baliklah dia ke rumahnya. Pas dia balik, dia nengok di kamarnya tetap tidak ada anaknya. Lalu dia
berangkat lagi ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia ke rumah Syekh Abdul Qadir, "Wahai Kanjeng Syekh, anak saya belum juga ada Kanjeng Syekh. Kemarin kau bilang ya Kanjeng Syekh, bahwasanya anak saya telah ada di rumah tapi belum ada Kanjeng Syekh." Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? "Baik Bu, saya akan mendoakan lagi kepada Allah agar anak ibu segera pulang ke rumah. Sekarang ibu silakan balik dulu, insya Allah nanti akan ada anak ibu." Lalu singkat cerita, si ibu tersebut balik ke rumahnya. Apa yang terjadi? Tetap belum ada, saudara. Lalu si ibu tersebut bergegas ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi. "Assalamualaikum ya Kanjeng Syekh, saya telah 3 kali mendatangimu dan meminta tolong dan meminta doa kepadamu agar anak saya mampu kembali lagi." Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? "Wahai ibu, yang pertama, ibu datang ke rumah saya itu sesungguhnya anak ibu telah lama meninggal. Telah 2 bulan yang lalu anak ibu telah meninggal, kapalnya terbalik di lautan yang dalam, dan anak ibu badannya, jasadnya dimakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Waktu ibu pertama datang ke sini, saya mendoakan kepada Allah agar ikan-ikan yang memakan jasad anak ibu agar dikembalikan kepada di dasar laut. Lalu yang kedua, ibu datang ke rumah saya lagi. Itu saya mendoakan kepada Allah agar ruh anak ibu dikembalikan, dimasukkan lagi kepada jasad anak ibu. Lalu ibu yang terakhir datang ke sini ketiga kali ke tempat saya. Itu sudah saya doakan dan telah saya antarkan bahwasanya anak ibu yang telah lama meninggal, telah 2 bulan yang lalu meninggal, sekarang telah ditiupkan jasadnya oleh Allah, telah ditiupkan ruhnya oleh Allah, dan telah saya antarkan kembali ke tempat rumah ibu dan sekarang telah berada di kamar ibu. Silakan ibu lihat di dalam rumah ibu." Lalu singkat cerita, si ibu-ibu tua ini pulanglah ia bergegas ke rumah dan dilihat di kamarnya ada anaknya, saudara. Apa yang ibu itu lakukan? Menangis dan diajak anaknya ke rumah Syekh Abdul Qadir, saudara. Subhanallah. Hikayat tentang keistimewaan Syekh Abdul Qadir yang mampu menghidupkan orang yang telah mati, saudara. Dan masih banyak lagi tentang hikayat-hikayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tentang kekaromahannya, keistimewaannya. Bukan hanya menghidupkan orang mati, beliau masih banyak lagi tentang hikayat-hikayat cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apalagi orang-orang yang terusus berjalan di istiqomah manaqib Syekh Abdul Qadir pasti akan tahu tentang hikayat-hikayat cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana beliau adalah sosok seorang Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saudara, rajanya para wali. Jadi kita semoga senantiasa Allah lindungi akidah kita, Allah lindungi kita di jalan ihdina siratal mustaqim, saudara. Sebelum video kali ini akan saya tutup dengan adanya banyak orang yang bermunculan, mungkin bermunculan A, bermunculan B, bermunculan C, bahkan dukun yang berani ngaku-ngaku mengklaim bahwa saya bisa menghidupkan orang mati. Ini hati-hati, saudara. Dan bahkan mengakui bahwasanya diri mempunyai keistimewaan. Catat baik-baik, saudara, orang yang istimewa tidak akan pernah mengaku orang yang istimewa seperti itu. Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah tidak akan pernah mengaku bahwasanya dirinya diberikan kelebihan oleh Allah. Semakin orang yang telah bermarifat kepada Allah, semakin orang yang semakin dekat oleh Allah, maka orang tersebut tidak akan pernah mengakui bahwasanya dirinya dekat dengan Allah. Malah orang tersebut akan mengakui bahwasanya seakan-akan dirinya ini hina, saudara. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang tidak mampu marifat kepada Allah, tidak mampu dekat dengan Allah, orang tersebut akan berpura-pura seakan-akan dia mampu dekat dengan Allah, saudara. Semoga bermanfaat, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Teruslah ikuti ulama-ulama yang lurus, ikuti ulama-ulama yang lempeng, yang mana ulama tersebut mengajarkan tentang keyakinan, tentang takdir, tentang apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.